Trump menyatukan rival sejarah. Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan membentuk blok perdagangan. Dalam sebuah tikungan tak terduga dalam politik global, Donald Trump tanpa sengaja telah mencapai apa yang tidak bisa dicapai oleh dekade diplomasi. Ia mendorong Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan, tiga negara paling berpengaruh di Asia, namun secara historis saling bermusuhan, untuk membentuk blok perdagangan bebas baru yang kuat. Negara-negara ini yang lama terjerat dalam sengketa wilayah yang rumit, dendam masa perang, dan persaingan ekonomi yang sengit, kini bersatu di bawah tekanan bersama akibat proteksionisme AS. Selama beberapa dekade, Jepang dan Korea Selatan telah menjadi pilar kebijakan luar negeri ASEAN di Asia, berperan sebagai sekutu penting untuk menyeimbangkan pengaruh Tiongkok yang terus tumbuh. Sementara itu, Tiongkok diposisikan sebagai pesaing strategis utama Amerika, baik secara ekonomi maupun militer. Namun, langkah tarif agresif Trump dan taktik perang dagang yang meningkat telah memicu penyelarasan kepentingan yang luar biasa di Asia Timur. Menghadapi tarif ASR yang tinggi yang menargetkan ekspor vital seperti mobil, semikonduktor, elektronik, dan mesin industri, ketiga negara ini memutuskan untuk mengesampingkan permusuhan sejarah demi kelangsungan hidup dan kekuatan ekonomi bersama. Dan sejujurnya, siapa yang menyangka? Mungkin selama ini, rahasia persatuan Asia bukanlah dekade perundingan damai, tapi hanya seorang pria dengan rambut buruk dan tarif yang lebih tinggi. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini plot twist geopolitik paling liar dekade ini atau tidak? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Blok perdagangan yang baru dibayangkan ini bukan sekadar isyarat simbolis. Blok ini memiliki bobot ekonomi yang sangat besar. Jika digabungkan, Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan mewakili sekitar 24% dari ekonomi global dan sekitar 20% dari arus perdagangan dunia, menjadikan mereka penyeimbang yang tangguh terhadap dominasi ekonomi Amerika Serikat. Blok ini siap mempercepat negosiasi perdagangan bebas trilateral yang sebelumnya terhenti karena ketegangan politik, menciptakan pasar terpadu yang dapat menyederhanakan rantai pasok, mengurangi hambatan perdagangan, dan merangsang investasi lintas batas di berbagai sektor bernilai tinggi. Salah satu tujuan utama blok ini adalah untuk melindungi industri mereka dari dampak merusak tarif AS. Dengan mengordinasikan strategi ekonomi mereka dapat mengurangi kerentanan rantai pasok dan mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar global. Selain itu, ada potensi yang berkembang untuk investasi bersama dalam teknologi baru, inisiatif keamanan energi, dan infrastruktur digital yang semakin meningkatkan kemandirian blok ini. Lebih dari sekadar volume perdagangan, kendali gabungan blok ini atas industri-industri penting secara signifikan meningkatkan taruhan bagi ekonomi global. Bersama-sama, negara-negara ini akan menguasai hampir 80% dari produksi semikonduktor dunia, sebuah sektor yang menjadi tulang punggung teknologi modern, mulai dari ponsel pintar hingga sistem militer canggih. Tiongkok, sebagai produsen mineral tanah jarang terbesar di dunia, yang sangat penting untuk pembuatan semikonduktor, baterai kendaraan listrik, dan teknologi energi terbarukan, memiliki keunggulan strategis dalam rantai pasok. Sementara itu, Korea Selatan terus mendominasi dalam produksi elektronik konsumen dan chip memori, dengan raksasa global seperti Samsung dan SK Hynix berada di garis depan inovasi teknologi. Jepang tetap menjadi pemimpin dalam robotika canggih, mesin presisi, dan industri otomotif, dengan perusahaan seperti Toyota, Sony, dan Fanuc yang terus menetapkan standar global. Dengan mengonsolidasikan kekuatan mereka, aliansi ini dapat secara efektif menantang dominasi AS dan Eropa dalam domain teknologi penting, berpotensi menetapkan standar global untuk industri generasi berikutnya, seperti kecerdasan buatan, jaringan 5G, dan teknologi ramah lingkungan. Bagaimana pendapat kalian, teman-teman? Apakah ini kelahiran kekuatan ekonomi super baru? Tulis komentar kalian di bawah. Dan hey, jangan lupa bagikan video ini jika kalian pikir teman-teman kalian harus mulai berinvestasi di semikonduktor secepatnya. Ironisnya, agenda America First Trump yang bertujuan untuk mengisolasi Tiongkok dan memperkuat aliansi ASR di Asia justru menghasilkan efek sebaliknya. Kebijakannya tanpa sengaja mendorong sekutu terdekatnya ke pelukan pesaing utama Amerika. Jepang dan Korea Selatan, yang secara tradisional waspada terhadap ambisi regional Tiongkok,
kini merasa secara ekonomi terdorong untuk bekerja sama lebih dalam dengan Beijing demi melindungi kepentingan mereka sendiri. Penyelarasan yang sedang berkembang ini bukan hanya respons terhadap tarif, tetapi juga cerminan dari ketidakpuasan yang lebih luas terhadap ketidakpastian Washington. Negara-negara Asia semakin memandang kerja sama regional sebagai alternatif yang lebih stabil dan pragmatis daripada hanya mengandalkan kepemimpinan ekonomi ALS. Pergeseran ini bisa menjadi awal dari era baru dalam dinamika perdagangan global, di mana Asia memimpin upaya multilateral untuk mendorong perdagangan bebas dan integrasi ekonomi secara mandiri dari pengaruh Barat. Pertanyaan utama sekarang adalah, apakah persatuan ini akan bertahan melampaui tekanan langsung dari perang dagang? Meskipun dendam sejarah dan ketidakpercayaan strategis masih ada, urgensi untuk mempertahankan diri secara ekonomi mungkin terus mendorong kolaborasi di antara negara-negara ini. Kepentingan bersama dalam menstabilkan rantai pasok, mengembangkan industri masa depan, dan melindungi diri dari paksaan ekonomi eksternal bisa menjadi fondasi bagi kemitraan jangka panjang. Satu hal yang jelas, dalam upayanya untuk melindungi ekonomi Amerika melalui tindakan sepihak, Trump mungkin telah melakukan kesalahan strategis monumental. Alih-alih mengisolasi Tiongkok, ia tanpa sengaja menyatukan kekuatan ekonomi paling kuat di Asia ke dalam blok yang bisa mendefinisikan ulang aturan perdagangan global dan menantang hegemoni AS selama beberapa dekade ke depan. Meksiko memprioritaskan dialog dan penguatan ekonomi. Sejalan dengan perkembangan global, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum sedang mengejar dialog langsung dan negosiasi konstruktif dengan pemerintah ALS. Mengakui ketergantungan ekonomi yang mendalam antara kedua negara, Sheinbaum menyeimbangkan ketegasan dengan pragmatisme. Setelah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan mengumumkan tanggapan terkoordinasi terhadap tarif yang diusulkan Presiden Trump, Sheinbaum menekankan pendekatan hati-hati Meksiko dengan menegaskan bahwa Meksiko akan menunggu pengumuman resmi dari ASS sebelum menyatakan posisinya. Namun demikian, Meksiko mempertimbangkan untuk berkoordinasi dengan kekuatan global lainnya jika situasi mengharuskan, dengan memahami bahwa kesatuan di antara ekonomi besar dapat memperkuat daya tawar dalam negosiasi. Pada saat yang sama, Meksiko mengambil langkah proaktif untuk melindungi kepentingan ekonominya. Sebagian besar kendaraan yang diproduksi di Meksiko, terutama truk, SUV, dan mobil ukuran menengah, diekspor ke AS. Sementara itu, banyak mobil kompak dan terjangkau yang dijual di Meksiko saat ini diproduksi di Tiongkok. Sebagai tanggapan, Meksiko secara aktif berupaya menarik produksi tersebut ke wilayahnya sendiri dengan tujuan melokalisasi rantai pasok, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat manufaktur domestik. Pendekatan Meksiko melampaui tindakan reaktif. Ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun ekonomi yang tangguh dan terdiversifikasi. Diskusi bilateral tingkat tinggi dengan pejabat Amerika Serikat sedang berlangsung untuk meminimalkan gangguan perdagangan. Di dalam negeri, gugus tugas di Kementerian Ekonomi bertemu secara rutin untuk merumuskan kebijakan yang mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan produksi lokal. Pada akhirnya, Meksiko menginginkan hubungan dagang yang lebih sehat dan seimbang dengan AS, dengan memposisikan dirinya sebagai pilar yang tangguh dan mandiri dalam ekonomi Amerika Utara. Memanfaatkan USMCA, TMEC, untuk menghindari dampak tarif. Elemen kunci dari strategi pertahanan ekonomi Meksiko adalah penggunaan strategis Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada, USMCA, yang dikenal di Meksiko sebagai Tratado entre México, Estados Unidos y Canada, TMEC. Sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman tarif, otoritas Meksiko mendorong para eksportir untuk memprioritaskan kerangka preferensial USMCA dibandingkan status negara yang paling disukai, MFN, yang kurang aman di bawah aturan WTO. Pemerintah menargetkan setidaknya 80% eksportir Meksiko untuk sepenuhnya memanfaatkan manfaat USMCA guna melindungi produk mereka dari potensi tarif dan meningkatkan stabilitas perdagangan. Strategi ini memberikan keuntungan yang jelas bagi sektor-sektor penting seperti otomotif, baja, aluminium, dan pertanian. Aturan asal yang ketat dalam USMCA mendorong sumber bahan baku regional, mendorong produsen Meksiko untuk mendapatkan material secara domestik atau dari mitra Amerika Utara.
Pendekatan ini memperkuat industri lokal, mendukung penciptaan lapangan kerja, dan memperdalam integrasi ekonomi Amerika Utara. Untuk mendukung tujuan ini, Kementerian Ekonomi Meksiko bekerja sama erat dengan para pemimpin bisnis, asosiasi dagang, dan eksportir. Pemerintah menyediakan sesi pelatihan, panduan teknis, dan dukungan konsultasi untuk membantu bisnis, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), dalam memahami kompleksitas kepatuhan perdagangan. Dengan memanfaatkan USMCA tidak hanya sebagai langkah perlindungan tetapi juga sebagai katalis pertumbuhan, Meksiko memperkuat perannya dalam perdagangan Amerika Utara, melindungi ekonomi berbasis ekspornya, dan memajukan tujuan yang lebih luas untuk modernisasi industri dan pembangunan berkelanjutan. Ekonomi Meksiko menghadapi volatilitas global dengan ketangguhan. Di tengah kekhawatiran yang meningkat tentang potensi penurunan ekonomi, Presiden Claudia Sheinbaum meyakinkan audiens domestik dan internasional bahwa ekonomi Meksiko tetap pada dasarnya sehat dan tangguh, bahkan di tengah gejolak pasar global. Meskipun terjadi fluktuasi jangka pendek, terutama depresiasi moderat peso Meksiko yang berkisar antara 20 hingga 21 peso per dolar ABLA. Sheinbaum menekankan bahwa pergerakan ini masih dalam parameter yang dapat dikelola dan diharapkan. Ia dengan jelas mengaitkan volatilitas saat ini bukan karena kelemahan struktural dalam ekonomi Meksiko itu sendiri, tetapi sebagian besar karena tekanan eksternal, terutama pergeseran kebijakan yang agresif dan tidak terduga dari Amerika Serikat. Ini termasuk prospek tarif besar-besaran di bawah agenda pemerintahan Trump yang telah mengguncang pasar keuangan global dan menciptakan ketidakpastian di seluruh Amerika Utara. Sebagai persiapan untuk pengumuman kebijakan AS yang dijadwalkan pada 2 April, pemerintah Meksiko mempertahankan dialog yang erat dan berkelanjutan dengan baik industri domestik maupun pemangku kepentingan internasional. Pertemuan tingkat tinggi dengan perwakilan dari sektor ekonomi utama Meksiko sedang diadakan untuk menilai potensi dampak dan merancang strategi untuk mengurangi risiko. Pada saat yang sama, Meksiko terus berkomunikasi secara aktif dengan mitra globalnya untuk memastikan respons terkoordinasi yang menjaga stabilitas perdagangan. Sheinbaum menekankan bahwa ekonomi Meksiko yang terdiversifikasi didukung oleh sektor manufaktur yang kuat, sektor jasa yang berkembang, dan investasi yang meningkat dalam energi terbarukan serta teknologi, memberikan fondasi yang kokoh untuk menghadapi guncangan eksternal. Pemerintahannya tetap fokus pada memperkuat kepercayaan investor, mempertahankan lapangan kerja, dan mengejar ketahanan ekonomi jangka panjang di tengah kondisi global yang tidak pasti. Kerjasama Meksiko-Kanada melawan tarif ASN. Seiring meningkatnya ketegangan seputar kebijakan perdagangan Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada telah meningkatkan konsultasi mereka untuk mengembangkan front persatuan. Meskipun kelompok kerja bilateral resmi yang didedikasikan untuk isu spesifik ini belum dibentuk, kedua negara menjaga arus komunikasi yang stabil di tingkat kementerian dan diplomatik. Mereka berbagi keselarasan kepentingan yang jelas, terutama dalam hal mempertahankan integritas dan manfaat dari perjanjian USMCA, TMC. Kedua pemerintah telah sepakat untuk memantau perkembangan secara ketat, terutama pengumuman ASO yang diperkirakan pada 2 April, sebelum mengambil tindakan terkoordinasi lebih lanjut. Presiden Sheinbaum menekankan bahwa Meksiko dan Kanada memandang hubungan ekonomi mereka tidak hanya sebagai hubungan yang saling melengkapi, tetapi juga sangat penting secara strategis dalam menghadapi ancaman perdagangan sepihak dari Amerika Serikat. Kanada tetap menjadi salah satu mitra dagang terpenting bagi Meksiko, dan kedua negara mendapat manfaat dari rantai pasok yang terintegrasi dalam industri-industri penting seperti manufaktur otomotif, energi, dan pertanian. Presiden Sheinbaum dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau telah menegaskan kembali komitmen mereka untuk membela kepentingan bersama melalui dialog terbuka dan kolaborasi. Mereka menyadari bahwa solidaritas di dalam kawasan Amerika Utara akan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi regional. Kedua negara siap untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat sebagai suara yang bersatu, dengan tujuan meredakan ketegangan, sambil dengan tegas melindungi hak ekonomi kedaulatan mereka di bawah kerangka USMCA. Selain itu, keterlibatan diplomatik yang sedang berlangsung bertujuan untuk mencegah gangguan yang tidak perlu terhadap arus perdagangan dan investasi antara ketiga negara.
Meksiko dan Kanada terus mengadvokasi pendekatan yang kooperatif, dengan menekankan bahwa lingkungan perdagangan yang stabil dan dapat diprediksi tidak hanya menguntungkan Amerika Utara, tetapi juga ekonomi global secara keseluruhan. Diplomasi di atas pembalasan, prinsip panduan Meksiko. Dalam pernyataan penutupnya tentang situasi perdagangan yang berkembang, Presiden Sheinbaum menegaskan kembali komitmen teguh Meksiko terhadap diplomasi dan keterlibatan konstruktif sebagai garis tanggapan pertama. Meskipun Meksiko sepenuhnya siap untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan jika diperlukan untuk menjaga ekonominya, Sheinbaum menegaskan dengan jelas bahwa pemerintahannya menolak pendekatan pembalasan langsung yang dapat menyebabkan eskalasi ketegangan yang merugikan. Sebaliknya, Meksiko memprioritaskan dialog yang berkelanjutan dengan Amerika Serikat, Kanada, dan mitra internasional lainnya. Pemerintahan Sheinbaum percaya bahwa komunikasi yang terus-menerus dan upaya diplomatik tetap menjadi cara paling efektif untuk menyelesaikan perselisihan dan menemukan solusi yang saling menguntungkan, bahkan di tengah tekanan sepihak dari Washington. Sheinbaum menekankan bahwa tanggung jawab utama Meksiko adalah kepada rakyatnya sendiri, untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi lapangan kerja, dan memastikan kesejahteraan keluarga Meksiko. Ia menegaskan bahwa sementara Meksiko siap untuk membela kepentingannya dengan ketegasan, negara ini akan melakukannya melalui jalur hukum, kerangka multilateral, dan dengan mengadvokasi praktik perdagangan yang adil dan terbuka. Komitmen Meksiko terhadap jalur diplomatik mencerminkan filosofi yang lebih luas tentang kewarganegaraan global yang bertanggung jawab. Di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan dan fragmentasi global yang terus berkembang, Meksiko bertekad untuk memosisikan dirinya sebagai negara yang lebih memilih membangun jembatan daripada tembok dan kerja sama daripada konflik. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, Meksiko bertujuan tidak hanya untuk melindungi ekonominya dalam jangka pendek, tetapi juga untuk memperkuat posisinya di panggung internasional dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.